Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Abjad, kembali lagi bersama kami Abjad Media di program Mimbar Mengkaji Islam Ba'da Asar. Baik Sobat Abjad, seperti biasa kita sudah ditemani oleh narasumber kita, guru kita bersama Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Mukhlis Hanafi MA. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat, pada kesempatan yang berbahagia ini tema yang akan kita bahas yaitu mengenai wakaf. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan atau bincang-bincang kita bersama guru kita tercinta, saya mengingatkan kepada sobat semuanya untuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe agar kami tim Abjad Media tetap memberikan konten-konten yang positif pada kawan-kawan semuanya. Sobat Abjad, kita langsung aja nih kita tanya kepada guru kita tentang wakaf. Nah Guru, ada beberapa pertanyaan Guru mengenai wakaf. Mungkin pertanyaan pertama ini pertanyaan mendasar ya. Sebenarnya wakaf itu apa sih Guru? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kita akan berbicara satu persoalan yang sangat penting sekali ya, dan telah memainkan peran yang sangat besar dalam sejarah peradaban Islam yaitu wakaf. Ini adalah salah satu instrumen keuangan atau perekonomian yang dibangun oleh Islam. Dan seperti saya katakan tadi, sudah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dalam perkembangan peradaban Islam itu. Apa itu wakaf? Wakaf itu secara bahasa adalah dari bahasa Arab ya. Al-habsu atau al-man'u. Al-habsu itu berarti menahan, al-man'u itu berarti mencegah. Mengapa? Karena sesuatu yang sudah diwakafkan itu ya, itu dalam bentuk harta atau manfaat ya, itu orang yang memilikinya atau wakif sudah tidak bisa lagi bertasarruf, sudah tidak bisa lagi menggunakan harta tersebut baik untuk dijual, dihibahkan, diwariskan, sudah tidak bisa lagi karena dia sudah melepas dan menyerahkannya untuk kepentingan umum. Itu yang disebut dengan wakaf. Jadi secara bahasa itu adalah menahan atau mencegah, dan secara istilah itu adalah menyerahkan harta atau manfaat dari sesuatu yang dimilikinya untuk kepentingan umum. Maka di sini harus ada wakif yang menyerahkan, kemudian harus ada barang atau sesuatu yang diwakafkan, dan ada yang menerima wakaf itu yang disebut dengan nazir. Dialah yang mengelola, dan tentu di situ nanti ada akadnya, ada ikrarnya. Karena boleh jadi nanti si wakif itu menentukan syarat tertentu bagi si pengelola. Itu dibolehkan. Dia menetapkan syarat tertentu, dan ada satu kaidah dalam pembahasan fikih itu bahwa syurutul wakif karena syari'. Jadi syarat yang ditetapkan oleh wakif itu posisinya seperti teks keagamaan. Jadi harus dihormati itu. Itu ya. Nah, di dalam Al-Quran memang wakaf ini masuk dalam kategori infak, membelanjakan harta, mengeluarkan harta untuk kepentingan umum yang sangat dianjurkan. Bahkan itu kita dalam berinfak itu kan diajarkan oleh Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Anda tidak dinilai telah melakukan kebajikan yang sesungguhnya sampai menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Jadi ketika turun ayat ini, ada seorang sahabat yang bernama Abu Talha. Dia punya kebun yang sangat dicintainya yang disebut Bayroha itu. Dia katakan, ya Rasulullah, ini sebidang tanah yang paling saya cintai karena ini paling produktif, hasilnya itu sangat bagus sekali. Udahlah, saya mau serahkan semuanya. Kata Nabi, jangan semuanya, ini sangat menguntungkan katanya.
Tapi Abu Talha bersikeras karena itu adalah yang paling dicintainya. Dia ingin betul-betul mendapatkan kebajikan yang sempurna ya. Nah, praktek semacam ini memang sudah lama dalam Islam. Itu misalnya kita tahu bagaimana masjid yang pertama dibangun itu Masjid Quba. Lalu kemudian Masjid Nabawi itu juga berasal dari tanah wakaf. Tanah wakaf. Kemudian Sayyidina Umar bin Al-Khattab dalam kisahnya itu ketika mendapatkan beberapa bidang tanah di Khaybar, dan itu tanah yang sangat subur, itu menyatakan kepada Rasulullah, saya ingin menyerahkan ini. Nah, disitulah Rasulullah menjelaskan, ya, in syi'ta habasta aslaha wa tatasaddaq biha. Jadi kalau kamu mau, karena dia bertanya, ini saya apakan ini? Lalu Rasul katakan, kalau kamu mau, itu lepaskan kepemilikan harta pokok kamu itu, dan manfaatnya itu sedekahkan. Jadi untuk kepentingan umum, untuk kepentingan di jalan Allah, itulah yang disebut dengan wakaf. Jadi memang sangat dianjurkan di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Nah, tadi guru sudah menjelaskan sahabat-sahabat luar biasa sekali dalam berwakaf. Tadi ada Tolhah ya, ada Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang wakaf, sebenarnya harta apa sih yang boleh diwakafkan? Ya, yang apa saja yang boleh diwakafkan itu kalau kita lihat dalam sejarah ya. Kalau tadi cerita Sayyidina Umar itu yang diwakafkan itu adalah tanah yang dia miliki di Khaybar. Lalu kemudian Abu Talhah itu dia punya kebun yang sangat produktif sekali. Lalu Sayyidina Uthman itu punya yang namanya Bi'rur Rumah. Itu yang sampai sekarang masih lestari wakaf itu ya. Jadi ada sebidang tanah, lalu kemudian ada sumber airnya. Itu juga yang diwakafkan. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah Islam ya, itu memang hampir sebagian besar kepentingan umat Islam itu di-cover oleh wakaf. Tentunya setelah zakat ya. Setelah zakat. Itu ada sumber lain yang namanya wakaf ya. Di situ orang ada yang mewakafkan tanah, ada yang mewakafkan manfaat dari barang tertentu yang dia miliki, itu juga boleh. Misalnya Anda punya pohon yang sangat rindang sekali ya, di sebuah tempat yang tandus misalnya, yang di situ orang mungkin bisa berteduh. Anda bisa wakafkan misalnya, kalau masih sayang dengan pohon, dengan tanah itu, wakafkan saja manfaat dari pohon tersebut. Apa? Orang yang berteduh di situ itu merasakan manfaatnya. Jadi kalau dalam bahasa hadis itu sebenarnya wakaf itu bisa masuk dalam kategori shadaqatun jariyah. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath, kan begitu ya? Kalau orang sudah meninggal dunia itu semua akan terputus kecuali 3 hal. Salah satunya kan shadaqatun jariyah. Shadaqatun jariyah ini termasuk diantaranya wakaf. Jadi wakaf itu bisa dalam bentuk tanah, bisa dalam bentuk uang, bahkan sekarang ini sudah berkembang ya, wakaf produktif, wakaf uang ya. Itu sudah macam-macam bentuknya itu ya. Termasuk misalnya ketika Anda punya karya misalnya, lalu kemudian karya itu dipatenkan. Ya. Kemudian ada royalti yang didapatkan dari hak paten itu. Royaltinya itu kemudian yang hak patennya itu yang diwakafkan, itu juga termasuk boleh dilakukan. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa diwakafkan itu. Intinya adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat untuk kepentingan umum itu bisa diwakafkan. Berarti enggak cuma tanah ya? Tidak hanya tanah. Tidak hanya tanah. Dan wakaf itu sebagian besar ulama memang mengatakan dia dilepasnya itu, diserahkannya itu mu'abbad. Harus lepas sepenuhnya sepanjang masa ya. Tapi ada satu qaul itu dari Imam Malik yang mengatakan bahwa wakaf itu boleh dilakukan dalam tempo waktu tertentu. Gimana misalnya itu, saya punya gedung, saya wakafkan gedung ini
dan hasilnya itu digunakan untuk menyantuni anak-anak yatim, janda-janda miskin, dan lain sebagainya. Ya. Saya wakafkan manfaat dari gedung pertemuan ini atau gedung ini selama 3 tahun. Setelah itu kembali lagi ke dia. Ya. Itu menurut salah satu pendapat dari Imam Malik dibolehkan. Ini memang terjadi perbedaan pendapat antara wakaf baina at-ta'bid wa ta'kid. Apakah harus berlaku sepanjang masa atau boleh untuk tempo waktu tertentu. Iya. Itu kalau kita lihat di Mesir yang sangat kaya sekali ya, dengan wakaf itu bahkan dulu orang berwakaf kepada Al-Azhar yang usianya sekarang sudah 1000 tahun lebih, itu sangat kaya sekali aset wakafnya itu ya. Bahkan seperti saya katakan tadi, hampir seluruh kebutuhan orang itu sudah di-cover oleh wakaf ya. Sehingga sampai-sampai ada orang yang berwakaf itu untuk memberi makan anjing yang keliaran yang tidak ada yang punya itu. Sampai ada yang berwakaf untuk memberi makan burung yang hinggap di masjid atau di gedung-gedung itu. Bahkan ada jenis wakaf itu ditemukan yang diperuntukannya itu bagi mengganti piring, gelas yang dipecahkan oleh pembantu di istana. Itu kan gelas dan piringnya mahal-mahal ya. Kalau pecah itu kan nggak kuat ganti. Ada dana wakaf yang peruntukannya itu buat mengganti itu. Jadi saking begitu luasnya cakupan peruntukan wakaf di masa lalu itu. Jadi bukan hanya untuk sekolah, musola, masjid, kuburan. Jadi luas sekali. Ya. Sekarang ini bahkan perlu kita kembangkan bentuk-bentuk wakaf produktif ya, dengan model investasi dan lain sebagainya. Dan saya kira dengan mengembangkan pendapat yang mengatakan bahwa wakaf itu tidak harus selamanya, ini akan membuka peluang lebih banyak lagi orang untuk berwakaf. Allah. Nah, baik Sobat Abjad, ada satu pertanyaan lagi nih yang mungkin ini sering atau pernah terjadi di lingkungan kita. Ketika ada seseorang yang berwakaf, lalu seseorang itu sudah meninggal, nah ahli warisnya ini ketika tanah wakafnya ini misalnya guru sudah dibangun sebuah bangunan, katakan sekolah. Nah ahli warisnya ini minta jatah dari sang pengelola sekolah itu. Apakah itu dibolehkan guru? Ya, seperti kita jelaskan dalam definisi tadi ya, bahwa yang disebut dengan wakaf itu adalah al-habsu atau al-man'u. Sehingga harta tersebut sudah menjadi milik umum. Dia bukan lagi punya si wakif atau ahli warisnya. Karena barang yang sudah diwakafkan itu tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Dia sudah lepas. Oleh karena itu, tidak ada lagi jatah untuk ahli waris di tanah wakaf itu. Tidak boleh ada. Kecuali kalau si wakif itu menentukan syarat kepada nazir bahwa nanti manfaat dari pengembangan yang dia wakafkan itu sebagiannya kalau ada misalnya untuk anak keturunannya itu boleh. Boleh. Silahkan saja dia membuat syarat tertentu, yang penting nazirnya itu menerima. Kalau ada syarat itu boleh, tapi kalau tidak ada syarat itu dia tidak punya hak di situ, karena itu sudah lepas milik umum ya. Nah, hanya memang sekarang ini banyak terjadi misalnya penyimpangan dalam pengelolaan harta wakaf ya, dikuasai oleh sekelompok orang dan seterusnya. Itu juga tidak boleh. Karena sekali lagi bahwa harta wakaf itu adalah milik umat, milik umum. Ya, dia bukan milik sekelompok orang, sehingga siapapun yang mengambil hak terhadap hak milik umat atau milik umum itu, maka masuk dalam kategori yang disebut dengan ghulu. Ghulul. Ya ayuhan nabi, itu ada ayat yang mengatakan wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Ma kana li nabiyyin an yaghul. Jadi tidak sepatutnya nabi itu, yaghul itu artinya menyelewengkan harta milik umum. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Itu awas. Kalau nanti ada orang yang menyelewengkan amanah yang merupakan harta milik umum, itu nanti dia akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat pun. Jadi termasuk dalam kategori ghulul
dan termasuk dalam kategori aklu amwalin nasi bil batil. Jadi memakan harta milik umum, milik orang lain secara tidak benar. Begitu. Baik, terima kasih guru atas penjelasannya. Sobat Abjad, demikianlah penjelasan dari guru kita. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama berwakaf. Tadi guru kita sudah menyampaikan, menjelaskan kepada kita semua, wakaf itu termasuk sedekah. Dan ada 3 amalannya yang tidak terputus ketika kita sudah meninggal dunia. Salah satunya tadi itu, sedekah. Dan wakaf itu termasuk sedekah. Yuk sama-sama kita berwakaf, kawan-kawan. Baik Sobat Abjad, video kali ini cukup sekian. Sebelum saya akhiri, saya juga mengingatkan kepada Sobat Abjad semuanya untuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe agar kami tim Abjad Media tetap semangat buat konten-konten selanjutnya. Dari kami Abjad Media cukup sekian. Bersama Abjad Media, kita mengeja peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.